Kalau kejahatan tuh timbul karena bertemunya niat dan kesempatan. Niat ada, tapi kalau kesempatan tidak ada, tidak terjadi kejahatan. Untuk itu kita harus mencegah adanya niat dan kesempatan ini. Itulah program saya itu taktis. Berbicara soal Jakarta, mungkin tidak sah rasanya kalau kita tidak membahas khusus tentang Jakarta Timur. Jakarta Timur ini salah satu kota di Jakarta yang memiliki luas cukup atau mungkin sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Untuk mengelilingi Jakarta Timur mungkin tidak cukup hanya sehari, mungkin perlu waktu beberapa hari agar kita bisa berkeliling ke wilayah Jakarta Timur. Nah, tidak pas rasanya kalau kita membahas Jakarta Timur ini untuk bertanya nih kepada sosok yang memang beliau ini paham betul soal kondisi di Jakarta Timur. Beliau adalah Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lillipali. Selamat siang, Pak Niko. Selamat siang, Pak Mas. Niko, ya. Lillipali orang Ambon, Pak, ya berarti? Lillipali orang Ambon. Orang Ambon. Memang kecilnya di Ambon atau? Ya, lahir besarnya di Ambon. Terus saya masuk akpolnya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke. Pak Niko, keinginan untuk menjadi seorang polisi itu datang dari mana sih? Berawal dari adanya peristiwa yang bersentuhan dengan hukum. Itulah yang membawa daya tarik saya untuk bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Itu keluarga memang ada basic polisi atau memang Pak Niko yang tidak ada basic polisi, hanya saya sendiri. Dulu Pak Niko memang kenapa memilih seorang polisi? Kenapa tidak tentara atau profesi yang lain? Itulah yang saya bilang, berawal dari adanya keluarga yang bersentuhan dengan hukum. Disitulah saya melihat bahwa ada pekerjaan polisi ternyata sangat mulia. Pekerjaan polisi itu sangat membantu orang tua, sangat membantu masyarakat, membantu menertibkan masyarakat, melayani masyarakat, dan khususnya dari kegiatan menegakkan hukum itulah, maka itu yang membawa daya tarik saya untuk terjun ke dunia kepolisian. Pak Niko lulus Akpol 97. Iya. Pertama kali bertugas itu di mana, Pak Niko? Pertama kali saya bertugas di Bali, Polda Bali. Iya. Oke. Berapa lama di sana, Pak? Selama 4 tahun. 4 tahun. Bisa diceritain nggak Pak, awal tugas tuh di bagian apa, lalu pengalamannya seperti apa dulu saat awal-awal tugas di Bali, apalagi bukan di daerah asal ya? Iya. Saya pertama tamat Akpol, saya dinas di Bali tahun 1998 masuk Bali. Jabatan saya pertama itu Pamaptah di Polresta Badung. Pamaptah itu apa itu? Perwira Samapta yang membawahi para yang menjaga dinas, yang melaksanakan dinas 1 kali 12 jam waktu itu. Setelah dari Pamaptah saya menjabat sebagai Kanit Curanmor. Iya, Kanit Curanmor di Reserse, dan selanjutnya Kanit Jatanras di Reserse Polresta Badung waktu itu, dan selanjutnya saya pindah menjadi Kanit Resintel Polsek Denpasar Selatan. Dari Kanit Resintel Polsek Denpasar Selatan saya kembali ke saya menjadi Kapolsek waktu itu, Kapolsek di Singaraja, Polres Buleleng. Setelah dari Kapolsek saya kembali ke Poltabes waktu itu, dari Polresta Badung sudah berubah nama menjadi Poltabes Denpasar. Saya menjadi sebagai kepala urusan pembinaan operasional Kaurbin Ops Reserse waktu itu. Dan setelah itu saya mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta tahun 2002 sampai 2004. Ya. Lama di Reserse ya, Pak Niko? Iya, lama di Reserse. Pengalaman apa sih Pak yang didapat selama Pak Niko? Berapa tahun Pak di Reserse sampai? Kalau hitungnya, kalau saya di Bali itu semua
jabatan saya di reserse ya, Harus reserse ya. dan di luar Kapolsek waktu itu. Hmm. Terus di Jakarta juga saya dinas di reserse juga di Polda Metro Jaya, pernah jadi kanit di Renakta, kepala unit di Krimsus, dalam hal ini Direktorat Sumdaling, dan juga Direktorat Tipikor. Dan setelah itu saya juga jadi Kasat Serse di Polrestro Jakarta Timur tahun 2010. Dan memang lama saya di dunia reserse. Saya berdinas di Medan juga di dunia reserse, di reserse narkoba dan juga di reserse kriminal khusus. Pak Niko kan lama di reserse ya, kayaknya hampir separuh karir polisinya tuh di reserse. Iya. Pelajaran apa sih Pak yang selama Pak Niko melihat berhubungan dengan pelaku-pelaku kejahatan dari awal karir Pak Niko sampai sekarang? Pelajaran apa Pak yang kira-kira Pak Niko, oh nih ada hikmah yang bisa diambil? Iya, memang kita tidak seutuhnya menyalahkan para pelaku kejahatan ya. Kalau bagi saya pribadi, saya melihat bahwa akar masalah yang ada pada mereka itu kenapa sampai mereka melakukan kejahatan. Kalau secara teoris banyak, tapi secara praktek yang saya dapatkan informasi dari mereka karena kegagalan pendidikan, kegagalan ekonomi, usaha-usaha mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka, pemenuhan hidup. Pemenuhan hidup itulah yang membuat mereka rata-rata melakukan kejahatan. Biasanya kalau rentang umur pelaku kejahatan yang mungkin selama Pak Niko tangani itu mayoritas tuh orang dewasa atau justru didominasi anak-anak? Tergantung kejahatan yang mana dulu. Kalau kejahatan yang kalau di korupsi, saya kan di Kanit korupsi di Polda Metro Jaya dan juga Kasubdit korupsi di Sumatera Barat. Ya pelaku kejahatan pasti orang-orang yang berpendidikan. Iya. Yang punya jabatan ya Pak ya. Yang Pejabat mungkin ya. Pejabat. Kalau yang kriminal konvensional jalanan ya macam-macam umurnya ya. Kalau dilihat dari umurnya ada yang berkisar rata-rata tuh antara kejahatan yang mana juga sih lihatnya. Iya. Kejahatan keras atau curanmor. Ya. Semuanya rata-rata itu masih produktif, usia produktif. Oh ya? Ya. Kalau kejahatan seperti jalanan tawuran itu kebanyakan yang masih remaja, masih sekolah, yang putus sekolah, seperti itu. Lalu biasanya akar masalahnya tuh lebih ke kalau yang usia-usia produktif itu kan artinya mereka bisa bekerja Pak ya. Artinya mereka bisa menghasilkan uang gitu ya dari usia mereka. Lantas kenapa mereka kok nekat gitu Pak melakukan aksi? Apa karena tidak ada wadahnya atau memang karena motif keinginan dari diri mereka untuk melakukan kejahatan? Pak Niko melihatnya? Kalau saya melihat kalau kejahatan remaja ya yang dilakukan oleh pelajar itu rata-rata itu ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan dalam penghargaan dari kelompoknya. Terus ada juga motivasi untuk aktualisasi diri. Dia diakui dari kelompoknya, diakui oleh teman-temannya. Solidaritas antar kelompoknya mereka. Dan yang paling terpenting adalah ketidaktahuan juga. Ada juga yang hanya ikut-ikutan pengakuan ya, keterangan dari para pelaku tawuran itu. Tapi di sini saya melihatnya akar masalah yang paling utama adalah pengawasan dari orang tua yang kurang ketat ya. Bagi kami pengawasan orang tua itu harus benar-benar pengawasan melekat dan fungsional. Dia fungsi sebagai orang tua itu apa sih? Melekatnya di mana? Karena kadang-kadang orang tua kerjanya mungkin waktunya habis karena kerja, jadi kecapean pulang di rumah dia menganggap anak-anaknya baik-baik saja. Ternyata mereka punya kelompok, pergi dengan kelompok melakukan kejahatan seperti itu. Jadi intinya di keluarga sih. Di keluarga? Iya, pengawasan keluarga. Terus anak-anaknya juga yang putus sekolah, kan nalar mereka kan pasti kurang begitu baik lah untuk oh ini kejahatan dampaknya bagaimana,
dampak positifnya gimana, dampak negatifnya gimana. Yang mereka kejar hanya dampak positif bahwa mereka diakui oleh kelompok mereka dan dapat mengaktualisasi diri mereka. Seperti itulah kebutuhan dasar ya. Kalau seperti teori dari Abraham Maslow tentang kebutuhan, ya itulah kebutuhan nomor 3, penghargaan, penghargaan dan aktualisasi diri itu yang dikejar sama mereka. Oke, baik. Pak Niko juga menghabiskan sisa karir sebagai Kapolres. Sudah berapa jabatan Pak Kapolres? Saya ini yang ketiga kali. Ketiga, 2 itu kalau nggak salah di Sumatera Di Utara, Sumatera Pak. Utara ya. Lalu pernah juga tugas di Papua. Iya. Perbedaannya apa sih Pak dari ujung ke ujung itu? Oh pasti karakteristik yang pertama karakteristik masyarakatnya sudah pasti beda ya. Di Jakarta kita seperti kata orang pepatah Minang ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yeah. Jadi bagi saya polisi, kita harus bekerja melihat karakteristik masyarakatnya. Apakah homogen, heterogen, itu dulu yang menjadi dasar. Terus kita melihat mereka itu keinginannya bagaimana. Kan kalau homogen, kita pendekatannya berbeda, heterogen juga kan pendekatan berbeda. Kalau orang heterogen kan lebih terbuka ya. Kalau homogen kan agak tertutup. Tapi keterbukaan itulah membuat orang hidup agak bebas. Seperti itu. Ingin bersaing satu dengan yang lain. Jadi untuk di Jakarta ini masyarakat heterogen yang hidupnya terbuka. Persaingan antara warga masyarakat itu sangat ketat untuk mencari kehidupannya yang lebih baik. Pak Niko juga sebelum dari sini di Papua ya? Iya. Cerita dong Pak, di sana apalagi sempat jadi Dirpam Ovid, itu tantangannya seperti apa tuh Pak selama di Papua? Kalau di Papua itu seperti fungsi kepolisian di seluruh Indonesia sama saja, cuma memang menghadapi karakter masyarakatnya yang kita harus spesifik. Itu luas sekali Pak ya wilayahnya? Itu luas. Kalau di Papua itu dari Merauke sampai di ujung selatannya Merauke, ujung utaranya ya di Jayapura. Ujung selatan itu ada kalau nggak salah berapa Polres ya? 20 sekian Polres ya. Satu Polda itu Pak ya? Iya. Itu kira-kira setelah masuk ke Jakarta Timur, lebih mudah nggak sih Pak Niko? Lama di Papua, lama di Sumatera Utara, masuk ke Jakarta Timur, aku udah lama nih di daerah-daerah yang keras. Apakah memang setelah masuk Jakarta Timur jadi lebih mudah atau justru pendekatannya memang agak lebih sulit nih? Kalau saya sih di mana saja bertugas pendekatan hati sih yang di Jakarta, di Medan maupun maksudnya di Sumatera Utara maupun di Papua, rata-rata saya pendekatan hati dan kejernihan berpikir kita melihat suatu persoalan. Pendekatan hati itu yang menjadi senjata saya, sehingga saya juga jadi Kapolres Metro Jakarta Timur ini. Dari pengalaman itu saya merasa saya punya kebijakan itu bagaimana peran Polres Metro Jakarta itu dalam memenangkan hati dan pikiran warga masyarakat Jakarta Timur. Karena itulah saya ada 2 punya program bagaimana kita memenangkan hati masyarakat Jakarta Timur ini. 2 program saya, yang pertama mantap dan yang kedua adalah taktis. Itu saya menjabarkan dari program presisi Kapolri, kebijakan-kebijakan dari pimpinan atas seperti Bapak Komanderus dari Bapak Kapolda, Komanderus dari Kabaharkam dan sebagainya. Jadi muncullah saya punya program kerja mantap dan taktis itu. Mantap itu Minggu kasih. Ya. Senin pintar, Jumat peduli. Mantap itu panjangannya itu? Iya, mantap. Minggu kasih, Senin pintar, Jumat peduli. Kalau Minggu kasih itu kan rata-ratanya kita pendekatan kepada masyarakat. Hari Minggu kenapa saya ambil? Ada di situ juga selain orang yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah, ada juga kan saya lihat juga kan ada problem-problem juga di beberapa gereja yang ada di Jakarta Timur. Jadi itulah kita punya program mendekati masyarakat, warga masyarakat yang beragama Kristen. Selain itu juga warga yang bukan
beragama Kristen, dalam ini yang beragama lain, Iya. itu tempat berkumpulnya hari libur. Jadi di situ ada orang tua, di situ ada anak. Nah, disitulah kita sama-sama memberikan penyuluhan, mendekati dia dari hati ke hati, seperti itu. Terus kalau Senin Pintar itu lebih menjurus kepada anak sekolah. Senin ya? Senin Pintar. Hari Senin aja atau hari Selasa? Itu hanya programnya, tapi bisa dilaksanakan hari Senin, dilaksanakan hari Selasa, tergantung daripada sekolah yang mau terima kita. Oh, artinya tidak minggu aja gitu enggak? Enggak juga. Oh, dinamis ya? Dinamis. Oke. Kalau Senin Pintar itu hanya nama programnya saja, mantap ya. Jadi saya tujuannya memang ini optimalisasi sebenarnya. Iya. Memang itu program yang sudah berjalan di kepolisian, program Bimas ya, untuk berkunjung ke sekolah-sekolah, Bimas dan lalu lintas terutama, berkunjung ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan dan sebagainya. Nah itulah saya bilang Senin Pintar, bagaimana kita polisi punya peran untuk memberikan anak sekolah, mahasiswa itu biar lebih pintar dalam hal menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan di lingkungannya, peran serta kita menggugah hati anak-anak sekolah, mahasiswa itu untuk berperan aktif menjaga Kamtibmas di lingkungannya. Seperti itu. Total ada berapa sekolah tuh Pak yang dikunjungi atau tiap hari satu sekolah dikunjungi? Oh itu untuk programnya leading sektornya kan Bimas ya? sama lalu lintas. Itu setiap minggu Pak kita ada, kalau nanti di sekolah ini orang ini yang pergi, nanti sekolah berikutnya ya kita terutama upayakan untuk waktu jangka pendek ini adalah sekolah-sekolah yang memang data intelijen ini ada sebagian siswanya atau mantan siswanya yang terlibat dalam tawuran. Itu polisi punya Pak ya, sekolah-sekolah mana aja? Oh iya itu data ada di internal gitu. Nah setelah didatangi, apakah hanya sekedar diberikan penyuluhan saja atau memang ada semacam program jangka panjang Pak di sekolah-sekolah tersebut? Oh kita itu program harus berjalan sustainable. Oh artinya tidak hanya sehari penyuluhan kelar udah selesai ya? Jadi kita bergilir toh, bergilir. Jadi itu program. Kalau selama kepemimpinan saya harus jalan itu setiap minggu. Jadi bergilir sekolah-sekolah, kan kita keterbatasan anggota juga. Iya. Jadi kita lihat dulu yang prioritas utama sekolah-sekolah yang terindikasi siswanya atau mantan siswanya melakukan kejahatan, tawuran khususnya, begal atau balap liar seperti itu. Ada berapa sekolah sih Pak Niko yang menjadi? Nah kalau sekolah sih itu datanya ada di intelijen ya. Oke. Pak biasanya kalau sekolah-sekolah seperti itu kan diberikan penyuluhan ya, artinya diberikan. Tidak hanya memberikan penyuluhan ya, kita mengajari mereka juga. Jadi kan ada yang sistem upacara, berikan pengarahan ya. Tiap Senin ya. Ya sambutan. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kita akan kerjasama dengan dinas pendidikan, dengan sekolah-sekolah untuk bagaimana kita memberikan materi tentang bagaimana menjaga Kamtibmas. Intinya menjaga Kamtibmas, berlalu lintas yang baik. Gitu. Artinya materinya bukan hanya soal tawuran Pak ya? Oh tidak. Ada soal lintas narkoba juga nggak Pak? Iya, tentang hukum. Tentang hukum juga. Implementasi hukum toh? Iya. Pak, kalau boleh tahu, ini kan sekolah sudah tadi. Apakah program serupa penyuluhan lalu bimbingan seperti itu juga diberikan ke komunitas masyarakat Pak, terutama yang di daerah-daerah padat penduduk? Itu yang namanya program, itu masuk dalam kategori program Jumat Peduli. Oh, itu beda lagi ya? Jumat Peduli dan Sabtu dan Minggu Kasih. Itu Jumat Peduli itu ya kita memberikan penyuluhan, melakukan belusukan ke warga masyarakat yang prioritas utama adalah warga masyarakat yang di tempatnya itu kita nilai juga dari data intelijen perlu lakukan sentuhan hati. Jadi intinya kita bagaimana memenangkan hati dan pikiran orang masyarakat warga Jakarta Timur. Pak Niko sehari bisa berapa kali belusukan Pak untuk melakukan sosialisasi? Kalau hari ini hari Jumat Peduli ini anggota kita ada setiap Babin Kamtibmas dan kita juga kadang kalau saya punya waktu luang pasti saya turun.
Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan saya, ada Wakapolres juga yang sering turun, ada para kasat, kabak, kapolsek, babin kamtipmas yang sering turun. Itu saya memang kita galakan itu. Bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran orang masyarakat Jakarta Timur. Pak Niko, Jakarta Timur ini kan luas Pak ya. Iya. Daerah menjadi fokus atau titik yang menjadi fokus untuk kegiatan-kegiatan program-program Pak Niko, apakah ada atau hanya ini untuk universal semua Jakarta Timur Iya. Pak? Rata-rata secara universal ya, tapi ada spesifiknya juga. Gimana sih? Terutama yang di slum area, daerah-daerah kumuh, daerah-daerah padat, slum area lah. Nah, itu datanya nggak mungkin lah saya sampaikan di sini. Itu menjadi pegangan kita supaya kita melangkah itu terarah, terfokus. Kalau untuk daerah slum area tadi yang Pak Niko sebut, selain menyentuh hati mereka, ada nggak cara lain gitu untuk mencegah agar tidak ada letupan-letupan kriminal di sana gitu? Jadi begini, yang saya telah lakukan itu seperti kasus di RW 1 dan RW 2 ya. Istilahnya bagi saya slogannya diplomasi catur. Lokasi? Diplomasi catur. Diplomasi catur. Apa Jadi itu Pak artinya? saya turun, saya belusukan, ada anggota anak masyarakat yang main catur, saya ikut main di situ. Jadi saya pingin tahu hati mereka sebenarnya. Suasana hatinya. Suasana hati mereka sebenarnya apa sih yang diinginkan mereka itu? Mereka ingin damai, hidup damai, ataukah memang mau terus berantem terus? Tuh. Dalam kasus tawuran khususnya saya mengambil contoh RW 1 dan RW 2 Cipinang Besar Utara. Itu saya turun untuk mengetahui suasana hati mereka. Saya tidak hanya suasana hati mereka pada masyarakatnya, tapi ibu-ibunya, pejabat daripada kelurahannya, RT RW-nya, itu saya ingin tahu suasana hati mereka. Dan disitulah saya mengambil kesimpulan, ternyata mereka mau diatur kok. Bukan mereka tuh mau ingin bebas. Mereka ingin diatur. Nah, pendekatan kita saja. Nah, karena disitulah karena mereka ingin diatur, maka saya mengundang para pejabat, Porkopimcam, kecamatan, tingkat kecamatan dan camat untuk kita membicarakan ini bersama-sama dengan mereka. Setelah itu baru kita melaksanakan upaya lanjutan, yaitu kita deklarasi damai. Deklarasi damai. Iya. Pak Niko kan rekonsiliasi lah. Dan Pak Niko kan tadi cerita ya, suka ikut main catur bersama warga, terus ketemu mereka, dengar keluhan. Keluhannya kalau boleh dikasih tahu Pak, apa saja sih Pak keluhan mereka itu? Keluhan mereka itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maksudnya gimana? Jadi mereka memvonis kelompok ini duluan yang salah, yang sana menyerang sini. Oh, di sini yang suka duluan yang membuat gara-gara. Padahal setelah kita berikan penghargaan, pengertian kepada mereka, kami sampaikan bahwa itu hanya image semacam salah paham. Iya, subjektif, penilaian subjektif. Padahal belum tentu warga yang membangkitkan, yang sebagai provokator itu belum tentu berasal dari kelompok RW 1 ataupun dari kelompok RW 2. Jadi mari kita berpikir jernih di sini. Buka hati kita, sama-sama kita pikir jernih untuk melihat suasana ini. Kalian kan sudah bilang sama saya bahwa kalian mau hidup damai. Orang tua sampai nangis-nangis pingin hidup damai biar mereka bisa berjualan, anak-anak kecilnya itu tidak terganggu. Karena efek daripada mereka hidup seperti itu kan pasti ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Contohnya membubarkan mereka itu kan menggunakan gas air mata. Ini dampak gas air mata juga kan bisa mengganggu anak-anak yang masih kecil. Jadi dalam hal ini pendekatan soft approach yang kami utamakan di sini, pendekatan soft. Jadi pendekatan halus dulu, nanti bertingkat ya. Nah, itulah dalam satu deklarasi damai yang sudah kami lakukan bersama warga itu kan di situ ada salah satu poinnya, apabila tidak mengindahkan deklarasi damai kesepakatan bersama ini, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas. Nah, itulah baru kita melakukan langkah berikutnya adalah hard approach, pendekatan tegas. Inilah kita harus mengidentifikasi ada dua jenis
pelaku tawuran. Ada pelaku tawuran antar warga yang kehidupannya statis. Ada pelaku tawuran yang sifatnya dinamis, antar pelajar, antar pemuda. Kan kita tidak bisa mendeteksi dengan pasti mereka akan melakukan tawuran di mana. TKP, tempat pertemuan mereka itu kan kita tidak. Nah ini Random Pak ya? iya random mereka. Jadi mereka kunci-kuncikan dengan kita. Kalau polisi melakukan patroli, mereka tidak bergerak. Setelah polisi tidak melakukan patroli, mereka bergerak untuk melakukan tawuran. Artinya mereka apal tuh Pak ya jam-jam patroli itu? Mereka hafal, jadi mereka kayak kejadian yang hari ini mereka melihat polisi jam istirahat nih, jam sholat subuh nih. Nah, itulah kita sangat membutuhkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk memberitahukan kepada kami informasi sekecil apapun, detail, informasi sekecil apapun tentang adanya indikasi pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku tindak pidana dalam hal itu. Pelaku-pelaku yang ini mengganggu situasi Kamtipmas. Ada nggak Pak pengaruh narkoba dalam setiap tawuran-tawuran itu? Atau miras? Kalau hasil penindakan kita dan berita acara yang mereka sampaikan, memang mereka sebelum tawuran itu mereka minum minuman keras. Artinya ada pemicunya Pak Niko ya? Ada pemicunya, ada triggernya. Gitu. Berarti harus diberantas juga dong Pak peredaran miras Nah inilah itulah kami pihak kepolisian tidak mungkin seorang diri bisa memberantas penyakit masyarakat atau masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Kami butuh kerjasama, kami butuh komunikasi, kami butuh koordinasi, kami butuh kolaborasi antara kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat, stakeholder yang ada, ormas yang ada, tokoh-tokoh yang ada, lapisan masyarakat bawah sampai atas semuanya kita butuh kerjasamanya. Selama ini kerjasamanya sudah berjalan baik atau ada kendala Pak Niko? Untuk selama ini kerjasama 3 pilar ya. Kalau selama kami masuk di sini kerjasama 3 pilar TNI, Polri dan pemerintah itu sudah berjalan dengan baik. Memang perlu kita analisa, evaluasi, perlu ditingkatkan ya, dioptimalkan lagi peran-peran itu. Jadi Pemda berperan di level mana, polisi berperan di level mana, TNI berperan di level mana, itu harus didiskusikan bersama, dianalisa dan dievaluasi supaya lebih terfokus kita melangkahnya. Pak Niko, Jakarta Timur ini kan luas sekali Pak ya, Ya. dari Cibubur sampai Cakung, Ya. dan penduduknya kan, Ya. saya paling banyak Pak ya di Jakarta. Iya ini di Jakarta ya. Ada tantangan nggak sih buat Pak Niko? Oh kalau tantangan udah pasti ya. Apa sih Pak tantangannya? Dengan jumlah penduduk dan kehidupan masyarakat yang heterogen, pasti tantangannya berat, pasti ada. Di Jakarta Timur ini kan ada 10 kecamatan, 65 kelurahan, 10 polsek juga berarti ya? 10 polsek, 65 kelurahan, 3,3 kalau nggak salah 3,303 juta jiwa. Dan kalau siang mungkin bertambah ya? Kalau siang pasti bertambah karena orang ya dari Bekasi, dari ada mana, lalu lintas kan. Kalau dari Bekasi kan pasti melewati Jakarta Timur. Kalau itu perhitungannya kan yang tetap saja penduduk Jakarta Timur. situ ya. Kalau warga masyarakat kan pasti banyak gitu. Dari mana saja kan, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi. Bahkan saya dari Tangerang aja kadang suka main ke Jakarta. Itu berarti kan bertambah warganya kan. Seperti itu. Biasanya kalau dengan warga yang sangat banyak itu dan heterogen juga, Iya. itu kira-kira Pak, potensi mereka melakukan kejahatan itu seberapa besar? Kalau potensi kejahatan itu kan pasti ada. Peluang itu besar. Niat, kalau kejahatan itu timbul karena bertemunya niat dan kesempatan. Niat ada, tapi kalau kesempatan tidak ada, tidak terjadi kejahatan. Untuk itu kita harus mencegah adanya niat dan kesempatan ini. Itulah program saya itu taktis. Taktis itu mengantisipasi, mengurai, dan menindak.
pelaku kejahatan seperti tawuran, bandit, dan juga gangster. Tawuran sudah jelas ya, kalau bandit itu saya kategorikan itu seperti yang orang-orang bandit lah, macam Asulia, begal, pencurian, jambret dan sebagainya. Gangster itu kayak ya seperti itulah orang-orang pelaku jalanan itu, kayak balap-balap liar itulah. Itu pelakunya warga Jaktim atau memang ada dari luar Pak yang minjem tempat di sini untuk melakukan aksi Ada juga warga Jaktim, ada juga warga yang dari luar. Yang pelaku tawuran ada juga yang bukan orang warga Jakarta Timur, ada warga Jakarta lain. Dua-dua kubu itu bukan orang Jakarta Timur Pak? Apanya tuh? Yang pelaku tawuran itu? Oh itu mayoritasnya orang Jakarta Timur, tapi ada juga yang dari luar datang ke sini. Pertemanannya atau bagaimana diundang ke sini, ketidaktahuan dia ikutlah. Kalau kejahatan tawuran ya, nah, kalau kejahatan kekerasan ya pasti bukan hanya warga Jakarta Timur, warga dari luar juga. Itu kan yang pertemuan antara niat dan kesempatan kan. Curanmor, niat dan kesempatan. Kendaraannya itu diparkirnya pakai kunci pengaman atau tidak. Dan sebagainya lah. Nah, lalu peran RT RW Pak Niko melihatnya di Jakarta Timur ini apakah sudah kooperatif dengan kepolisian atau memang ada beberapa RT RW yang memang belum kompak nih soal mencegah kejahatan ini Pak? Kalau peran RT RW secara simbolik mereka jalan bersama dengan Babin Kamtipmas. Tapi itulah saya sampaikan bahwa perlu evaluasi supaya peran-peran itu berjalan dengan baik. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya seperti begini. Mereka itu RT RW itu kan sebagai agen intelijen. Mereka itu perannya sampai di mana? Kalau mereka melihat ada kejahatan, jangan mereka menutup diri, menyembunyikan warganya. Ada nggak Pak yang sampai seperti itu? Oh iya ada lah. Yang tidak mau juga berterus terang. Oh pelaku kejahatannya ini kan dia juga melindungi warganya kan seperti itu. Jadi itulah yang saya bilang harus kita evaluasi bersama. Kan tidak serta merta kalau dia jujur sama kita, terus warganya kita hukum. Kan kita bisa juga memberikan pembinaan. Tapi di image-nya mereka, kalau mereka terbuka memberikan informasi tentang warganya, takutnya terlibat terus dihukum, ditahan. Belum tentu. Kita melihat case-nya, case by case, kasus per kasus kan. Padahal kita pendekatannya ingin menertibkan warga masyarakat. Itulah yang saya bilang, ini yang harus dievaluasi. Evaluasi hal-hal seperti itu. Pak Niko juga infonya juga suka ketemu RT RW ya Pak? Oh iya. Itu tiap kapan? Saya kan baru 2 minggu di sini ya. Banyak PR yang saya harus laksanakan. Saya punya staff-staff ini sampai saya salut sama mereka. Mereka masih punya semangat yang tinggi padahal sudah banyak orang yang sudah tua, udah punya cucu-cucu. Saya kasihan juga sama mereka. Kalau mereka mengikuti irama saya kan, jadi kadang-kadang saya bilang kalau nggak kuat ikut irama saya, silakan istirahat, jangan dipaksakan. Yang paling utama adalah kalian jaga kesehatan dulu. Karena kalau sakit, yang rugi dirimu dan keluarga. Saya selaku Kapolresnya bilang kasihan. Bantuan sampai di mana saya berikan, organisasi sampai di mana memberikannya. Itu jaga kesehatan, terus keselamatan. Bagaimana kita mau menyelamatkan warga kalau keselamatan kita terancam? Itu yang saya tekankan sama mereka. Yang paling utama adalah jaga kesehatan dan keselamatan. Lainnya baru kita lakukan. Jangan kalau nggak kuat ikut irama saya, tapi sampai saat ini saya punya tim ini masih terus ikutin irama saya ini. Paten mereka hebat-hebat ini yang berdinas di Jakarta Timur ini. Mulai dari mulai dari Wakapolres sampai tingkat bawah anggota juga. Perwira-perwira Kabak, Wakapolres, Kabak, Kasih, Kapolsek, Kanit, Panit itu mereka semangat. Saya 2 minggu menilai mereka sangat semangat untuk mau bekerja bersama-sama dengan saya. Total anggota berapa di Polres Jakarta Timur? Ada 1.000
1400 berapa? 1452. 1.400 sebanding nggak sih Pak dengan Enggak, Jakarta Timur ya yang enggak sangat mungkin, luas? enggak sebanding lah, Mas. Itu problem klasik, organisasi itu problem klasik. Kekurangan sumber daya manusia itu klasik. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Saya nggak pakai kata maksimal ya, optimal. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jadi itu. Jadi kita gunakan. Saya kadang-kadang kan saya selalu ke polsek-polsek, ngobrol dengan mereka, saya melihat mereka punya kekurangan-kekurangan. Sarana prasarana kita saja minim di Jakarta Timur ini. Padahal ini metropolitan loh. Dan daerah objek vital juga di sini Objek banyak vital, ya Pak? iya. Mobil patroli saja sudah banyak yang rusak. Itulah saya minta kabak saya untuk ajukan untuk yang mobil-mobil patroli di data disampaikan, karena itu kan membantu sekali ya anggota melaksanakan tugas. Ya. Pak Niko, dengan jumlah anggota Jakarta Timur yang sekitar 1000-an ya? 1452. Itu sudah termasuk polsek-polsek Pak ya? Iya semuanya. Bagaimana mengatur pola ritme bekerjanya Pak di tengah tekanan Kamtipmas ini yang sangat dinamis, terutama di Jakarta Timur? Nah ini terutama ini kita kemarin sudah ANEP, saya terutama dengan Pak Wakapolres dan juga rekan-rekan, kita merubah pola ini, ritme, pola patroli khususnya. Itu yang saya bilang tadi, program taktis. Program taktis itu dari Samapta saja dia sudah punya pemikiran untuk menerobos ini. Dia melakukan sistem patroli yang namanya aras mikro, aras meso, dan aras makro. Itu melakukan patroli dialogis, one by one. Jadi individual. Itu dalam aras mikro ya. Jadi saya lakukan patroli, saya dialog dengan orang per orang. Polisi melakukan dialog orang per orang. Nah aras meso itu di atas individu adanya kelompok ya, kelompok atau komunitas yang saling mengenal satu dengan yang lain. Ya aras makro itu kelompok yang bisa saling mengenal, bisa juga tidak saling mengenal, kan seperti itu. Itu yang luas. Jadi kita kerumunan orang, kita datang patroli di situ. Yang kalau meso itu kan saling mengenal ya satu dengan yang lain. Contoh kelompok-kelompok sekolah gitu ya. Kita patroli di daerah-daerah itu, gitu. Itu tindak lanjut dari program taktis ya. Pak, 10 kecamatan termasuk 10 polsek. Ya. Pendekatannya beda-beda nggak setiap kecamatan? Ya pasti beda-beda Mas, tergantung. Problemnya sama, beda atau? Beda. Dari Jakung berbeda problemnya. Memang pada umumnya hampir mirip, hampir sama. Tapi contoh tawuran ya. Tawuran di Jatinegara warga antar warga. Tawuran di Ciracas remaja antar remaja, pelajar antar pelajar. Beda-beda itu Pak? Beda-beda. Tawuran di Pulau Gadung remaja antar remaja, pemuda antar pemuda. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Nggak bisa kita hanya kebijakan begini, ya itu dijabarkan oleh masing-masing kapolsek, masing-masing kasat untuk pendekatannya itu. Yang saya harapkan tuh soft approach yang pertama, baru tingkatan sampai hard approach. Kita menggunakan kekuatan inti dari kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Seperti itu. Baik. Untuk target ke depan apa nih Pak Niko yang akan Bapak buat gebrakan lagi di Jakarta Timur? Target ke depan itu saya berharap masyarakat Jakarta Timur itu dimenangkan hati dan pikiran mereka. Itu kuncinya. Kuncinya. Jadi tetap saya selalu menekankan kepada staf saya, Wakapolres sampai anggota semuanya, kita dekatkan dirimu. Kamu turun ke lapangan. Jangan kamu sering-sering di kantor, tapi turunlah ke lapangan, lihat permasalahan masyarakat. Disitulah kamu akan melihat akar masalahnya dia. Kuncinya adalah kau tahu akar masalah masyarakat dulu apa.
maunya dia kemana, kita diskusikan bersama. Ya, itu seperti kalau dalam istilahnya itu kepemimpinan berintegritas. Kepemimpinan berintegritas. Saya berharap anggota saya mulai dari pangkat bawah sampai atas dia menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat yang ada di sekitar dia. Seperti itu. Dia punya inovasi, inisiatif untuk melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat. Apakah setiap polsek bisa memberikan inovasi masing-masing, Pak? Bisa. Beda. Atau menurut satu komando dari panitia? Enggak, saya kan hanya kebijakan. Strateginya begini. Program mereka kan pasti mereka jabarkan. Kan saya hanya top manajemen, level tingkat Polres. Saya punya kebijakan gini. Saya sudah bilang sama mereka, Commanderwi saya, kebijakan saya adalah optimalisasi peran Polrestro Metro Jakarta Timur guna memenangkan hati dan pikiran masyarakat Jakarta Timur melalui peningkatan kinerja, pembenahan kultur, dan pengelolaan media. Itu kebijakan saya. Nanti strategi saya ini yang saya sampaikan tadi. Strategi saya begini. Nanti program mereka, kegiatan mereka itu kan macam-macam. Sesuai dengan karakter masyarakat mereka sendiri. Ya. Targetnya di 2024 ini angka kriminalitas turun berapa persen, Pak Niko? Waduh, saya kalau memprediksi begini agak sulit ya. Saya kerja sajalah. Kerja sebaik mungkin. Iya. Saya yang pasti saya kepingin sekali tawuran itu turun drastis di Jakarta Timur ini. Bisa nggak sih Pak Hilang? Kalau saya sih optimis. Saya sangat optimis dengan kegiatan dari kepolisian dibantu dengan TNI, Pemda, dan para stakeholder, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Kita sama-sama bergandengan tangan pasti. Saya optimis pasti itu turun. Bahkan bisa hilang. Amin ya. Pak Niko, ini masuk masa-masa pemilu. Ada nggak himbauan buat masyarakat mungkin? Oh, saya punya himbauan ada. Ini kita juga mau sebarkan. Untuk itu himbauan saya dari selaku penanggung jawab keamanan yang ada di Jakarta Timur bersama juga dengan Bapak Kapolda, Wakapolda, dan para pejabat dan seluruh anggota yang ada di Polda Metro Jaya dan sekitarnya dan jajarannya. Ini ada 8 himbauan saya Pak ya untuk. Silakan Pak. Ya, kalau bisa saya baca ya. Kita selalu tetap dan memelihara situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat terutama menjelang, selama dan setelah pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang kedua, untuk menghadapi tawuran ini kita menghimbau kepada seluruh orang tua agar lakukan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional selaku orang tua terhadap anak-anaknya terutama pada malam hari menjelang hari libur seperti Jumat malam, Sabtu malam, dan atau malam menjelang hari libur nasional atau hari libur lainnya dalam rangka mencegah tawuran, begal, balap motor atau mobil liar, narkoba, minuman keras, serta kejahatan lainnya. Dan yang ketiga, selalu kita menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar warga masyarakat Jakarta Timur, serta kita melakukan kegiatan konstruktif secara bersama-sama agar terjalin kerukunan dan kedamaian hidup di Jakarta Timur. Yang keempat, kita saling menghormati, saling menghargai, dan pupuk terus solidaritas antar umat beragama dan antar organisasi yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, kami pihak kepolisian juga berharap adanya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya serta untuk menciptakan rasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Yang keenam, kita selalu harus memberikan empati antar sesama warga dan tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang ketujuh, hindari dan jangan mudah terpancing atau terprovokasi dengan berita-berita hoax yang ada berseliweran di dalam masyarakat dan tidak terlalu reaktif terhadap isu atau hoax yang ada yang diterima. Ya.
Yang terakhir ini kami berharap bahwa keamanan, rasa aman, tertib ini tercipta bukan hanya dari pihak kepolisian. Kita berharap dari seluruh lapisan masyarakat, mari berikan informasi, kita sama-sama menjaga Kamtibmas ini dengan baik, berikan informasi sekecil apapun terhadap potensi pelaku kejahatan atau gangguan Kamtibmas yang ada di Jakarta Timur. Itu himbauan baik. kami. Pak Niko. Ya. Terima kasih ya atas waktunya. Ya. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Oh iya, soal terima kasih. atau mungkin ada prestasi Pak Niko ke depannya yang bisa diekspos ke media. Itu bukan prestasi saya, itu prestasi seluruh anggota saya. Mohon maaf. Kita dukung terus Pak intinya pihak Kami kepolisian. hanya Commander Wis, kami hanya memberikan jalan, anggota kami yang kerja. Jadi yang berhasil itu anggota kami. Oke. Ya. Artinya kerja semua pihak Pak Semua ya pihak. dalam hal ini. Ya. Oke, Pak Niko terima kasih Terima sekali lagi kasih, atas Mas. waktunya. Ya. Iya, itu saja pemirsa obrolan saya dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Beliau tadi cerita banyak soal bagaimana sih kondisi di wilayah Jakarta Timur, dan setelah saya mendengar banyak paparan dari beliau, cerita dari beliau, saya yakin bahwa Kamtibmas di Jakarta Timur bisa lebih kondusif, bisa lebih damai dalam beberapa waktu ke depan. Dan tadi beliau juga menyampaikan 8 himbauan yang tadi sudah di print di kertas. Mungkin nanti bisa di-share ya di grup, di video agar nanti bisa ditampilkan juga agar masyarakat bisa baca. Intinya soal pemilu agar masyarakat tidak terpancing dengan berita-berita bernada provokatif hingga hoaks. Kita dukung terus Polri, kita doakan terus Polri agar bisa terus mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat sepenuh hati. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat penonton untuk diberikan komen. Mungkin ada komentar di bawah buat Pak Niko. Pak Niko, saya warga Jakarta Timur, wilayah ini main-main dong Pak, wilayah saya. Atau mungkin karena ada pesan-pesan, misalnya Pak Niko di wilayah ini sering terjadi tindakan-tindakan kriminal seperti ini, mungkin bisa ditulis di komen ya Pak ya. Ya. Mungkin nanti Pak Niko bisa baca, dan juga buat teman-teman untuk di subscribe terus video kami dan selalu diberikan like dalam setiap video agar kami dari JCC Network bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.